Selamat sore Pak Suyanto. Selamat sore. Iya, bagaimana Sia. kabarnya Bapak hari ini? Kabar baik hari ini sehat. Sehat. Nggih. Ya, luar biasa Pak ya. Nah jadi Pak, hari ini Bapak akan mempraktekkan teknik coaching bersama rekan Bapak. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa teknik coaching itu ada 3 kompetensi di dalamnya, yaitu present, hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, dari ketiga kompetensi tersebut, hari ini kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Yang pertama yang saya ingin kembangkan kehadiran penuh, Bu. Oke, hadir secara penuh. Gitu. Ya. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke, jadi dari 3 kompetensi tersebut yang ingin Bapak kembangkan kompetensinya hari ini yaitu present, hadir secara penuh. Begitu Pak ya? Iya, betul. Oke, ya. Nah, dari kompetensi tersebut Pak, kira-kira nanti ketika Bapak akan melakukan coaching bersama rekan Bapak, apa yang perlu saya amati nantinya ketika dalam pelaksanaan coachingnya? Ketika pelaksanaan nanti yang diamati yang pertama adalah mendengarkan aktif, Bu. Oh ya, mendengarkan aktif. Yang kedua, ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Sehingga bisa menggali potensi dari permasalahan yang dihadapi Kuci, dan Kuci mampu menemukan solusinya. Oke, baik Pak. Ya, jadi nanti yang akan saya amati yaitu ketika Bapak mendengarkan secara aktif selama proses coaching begitu Pak ya. Nah, ini ada kriteria Pak yang bisa saya tunjukkan. Ya, untuk mendengarkan secara aktif, berarti ini yang akan kita observasi hari ini. Ya, jadi nanti selama proses itu harus bebas dari judgement, kemudian tidak berasumsi, tidak mengasosiasi, serta dapat menangkap emosi dari coaching. Seperti itu Pak ya. Oke Bapak, nah kira-kira setelah kita melakukan diskusi serta nanti dari hasil observasi yang dilakukan, apa harapan Bapak ke depannya nanti? Harapannya Kuci mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Oh iya, ya tentunya jadi harapannya tujuan akhirnya adalah coach atau rekan Bapak nanti akan menemukan solusi dan menemukan tujuannya tercapai hari ini. Begitu Pak ya. Dan selanjutnya Kuci mampu menemukan langkah-langkah dan cara-cara untuk menemukan solusi tersebut, Bu. Oke, jadi dari diri sendiri nanti muncul solusinya. Oke, baik Bapak, sekarang sekian dulu percakapan kita. Mari kita lanjutkan ke coaching yang Bapak lakukan bersama rekan Bapak. Ya, semoga sukses Pak. Terima kasih Bu. Ya. Pak Steven. Selamat sore Pak Yanto. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, puji Tuhan, saya masih diberikan kesehatan. Pak Yanto bagaimana kabarnya? Sehat kembali Pak Steven. Kemarin Pak Steven mencari saya. Ya, benar Pak. Ada yang perlu disampaikan Pak Steven? Begini Pak, saya ingin menyampaikan permasalahan yang saat ini saya hadapi. Nah, seperti yang kita ketahui kan, bahwa di akhir-akhir ini sekolah kita cukup sibuk dan pembelajaran tidak efektif karena menjelang kegiatan HUT ulang tahun kemerdekaan kemarin, sehingga proses belajar kan tidak efektif ini Pak. Nah, saya merasa beberapa hari ini proses belajar di kelas ini murid-murid itu tidak fokus sehingga terasa kurang termotivasi dan pembelajaran tidak aktif itu Pak. Dari masalah-masalah ini Pak Steven punya gambaran-gambaran Pak Steven, ada ide apa gitu sebelum-sebelumnya gitu. Apakah sudah pernah mengalami anak yang mengalami seperti ini, anak kurang fokus seperti itu? Gini Pak. Sebelumnya terkait dengan pengalaman mengajar, tentunya saya pernah juga melihat motivasi anak yang menurun sehingga fokus belajarnya gampang teralihkan. Nah, mungkin dalam pertemuan kali ini saya harapannya saya dapat menemukan solusinya ini. Bagaimana kira-kira dan apa langkah-langkahnya yang dapat saya lakukan agar motivasi anak untuk belajar kembali di kelas itu bisa meningkat,
sehingga fokus atau perhatiannya itu tetap tertuju pada proses pembelajaran. Gini. Demikian, Pak. Strategi kemarin itu efektif apa tidak, Pak Steven? Yang sudah diterapkan itu? Saya rasa belum berjalan optimal, Pak. Oh, Pada belum saat berjalan ujian kemarin. optimal. Nggih. Mungkin ada alasan tertentu kenapa itu belum maksimal, Pak Steven? Mungkin jika saya rasa, mungkin dalam pemilihan metode pembelajarannya mungkin Pak, dan medianya juga belum terlalu menarik untuk siswanya, sehingga siswa juga tidak fokus dengan apa yang disampaikan. Mungkin itu, Pak. Oh, gitu nggih. Berarti ada metode yang belum efektif sehingga mengakibatkan anak-anak belajarnya kurang efektif dan menjadi tidak Nggih. fokus, seperti itu nggih. Selain itu Pak Steven, dari anak yang tidak efektif mungkin ada apa penyebab lain gitu yang bisa menyebabkan anak-anak itu tidak fokus gitu? Kalau dari pengamatan saya, Pak, ya, saya rasa dia tidak sepenuhnya hadir di dalam kelas. Mungkin fisiknya ada di kelas, tapi pikirannya itu di luar, sehingga dia gampang teralihkan. Saya rasa seperti itu, Pak. Tidak hadir sepenuh di dalam kelas. Ya. Jadi anak-anak ketika hadir di sini mungkin melihat ada kegiatan di luar, 17 Agustusan itu pikirannya ke sana gitu. Nggih. Dari permasalahan ini Pak Steven, ada rencana apa nih agar anak-anak ini bisa kembali termotivasi? Kalau kemarin-kemarin sudah menerapkan berbagai cara, masih belum efektif metode, mungkin ada rencana lain Pak Steven? Ada ide-ide cemerlang lain gitu? Untuk kali ini sepertinya saya ingin mencoba menerapkan mindfulness, Pak. Kehadiran sepenuhnya. Mungkin kalau saya lihat siswanya sudah tidak fokus, pelajaran akan saya jeda sebentar. Kita terapkan teknik mindfulness-nya, mungkin kita ajak untuk tutup mata sebentar, tarik nafas, membayangkan apa yang dia sukai mungkin, sehingga dia bisa refresh kembali, sehingga apa yang kita sampaikan kemudian itu dapat diterima. Atau juga dengan menyelipkan ice breaking mungkin, ice breaking kalau di kelas 4 saya rasa memberikan ice breaking yang mungkin berisi gerakan-gerakan itu bisa membuat anak semangat lagi. Mungkin 2 hal itulah. Nanti saya akan cobakan. Selain ice breaking yang memberikan gerakan, mungkin bisa ditambahkan apa gitu Pak Steven? Tepukan mungkin Pak ya, nyanyian, tepukan. Atau juga bisa video ya, animasi kartun mungkin ya. Betul supaya sekali. dia fokus sebentarnya, refresh kembali, sehingga saat proses pembelajaran berlangsung jadi lebih semangat. Ya. Jadi video yang berisikan ice breaking yang anak-anak yang sukai seperti itu. Dari gambaran Pak Steven seperti itu, adakah rekan guru yang bisa diajak sharing? Untuk membantu ini Pak ya? Betul, yang terlibat seperti itu. Kedepannya saya akan minta atau berkolaborasi dengan wali kelas 5 dan 6, Pak Bagus dan Pak Rian. Nah, kemarin saya sempat lewat di dekat kelasnya, lihat muridnya semangat sekali waktu Pak Rian memutarkan video animasi. Mungkin saya bisa bertanya bagaimana cara mendownload dan memodifikasinya agar video-videonya tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, sehingga kan bisa lebih fokus siswanya untuk menonton dan memperhatikan. Pak Steven, dari skala ini ya Pak Steven ya, anak-anak yang fokus tadi. Saat ini berada di skala berapa sih Pak Steven? Saat ini hasil pengamatan saya mungkin dari 1 sampai 10 di kategori 6. Dari kategori 6. Terus untuk kedepannya ini bisa meningkat sampai seberapa? Rencananya sih bertahap Pak. Tapi dalam semester ini saya usahakan lah dari 6 ke 8 itu sudah sangat baik. Mungkin saya kejar sampai di level nilai 8 dulu untuk fokus dan motivasinya dalam belajar. Dari rencana aksi yang Pak Steven tadi sampaikan, kira-kira jangka waktunya berapa lama sih? Jangka waktu pelaksanaannya Iya, betul. Pelaksanaannya akan saya mulai terapkan ini
karena butuh proses edit video, kolaborasi dengan rekan guru, mungkin 2 hari ke depan baru saya bisa actionnya Pak. Untuk sehari ini saya butuh proses persiapan dulu, sekalian saya melihat kebutuhan belajar siswanya juga, supaya lebih cepat penerapannya. Ya, tadi 2 minggu ya Pak, 2 hari ya Pak, 2 hari ya. 2 hari untuk kita modifikasi video yang digunakan untuk ice breaking gitu ya. Ya, tepat sekali Pak. Nah, dari kesimpulan kita percakapan ini, apa yang didapat dari Pak Steven? Yang dapat, pertama saya terima kasih dulu nih Pak ya, sudah meluangkan waktu. Saya juga merasa senang dan lega ini terkait dengan permasalahan saya dapat pecahkan, bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar anak kembali, saya dapat menerapkan teknik mindfulness dengan kehadiran penuh dan menyelipkan ice breaking dan juga video-video animasi menarik, sehingga saya rasa harapannya motivasi itu dapat terbangun dan proses belajar dapat lebih aktif ke depannya. Agar lebih aktif ke depannya, kita siapkan beberapa metode. Yang pertama adalah teknik stop, habis itu dikasih ice breaking berupa video. Jadi anak-anak motivasinya bisa muncul kembali, seperti itu. Terima kasih Pak Steven. Kita tunggu nanti 3 hari ke depan ya. 3 hari kita akan ketemu lagi, kita akan berdiskusi lagi. Hasilnya seperti apa sih dari rencana aksi ini, Oke. Terima kasih Pak Steven. Sampai ketemu 3 hari ke depan. Ya, terima kasih Pak. Pak Yanto, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching bersama rekan Bapak, dan saya juga sudah mengamati tadi proses coaching yang Bapak lakukan. Nah, menurut Bapak, apakah tadi ada satu kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif. Nah, menurut Bapak dulu nih, menurut Bapak kira-kira bagaimana? Apakah kriteria indikator dari mendengarkan secara aktif itu sudah mampu Bapak kuasai dari kegiatan tadi? Nggih, Bagong. Kompetensi mendengarkan aktif tadi saat proses melakukan coaching sudah saya terapkan dengan baik, Bagong. Menerima apa itu ya, permasalahan yang disampaikan coaching, itu sudah saya terima dengan baik, saya dengarkan dengan baik gitu. Ya, jadi tadi Bapak sudah bisa mendengarkan apa yang inti pembicaraan dari coaching, seperti itu Pak ya. Ya, nah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Dari proses tadi. Oke. Ya, jadi dari rubrik dan kriteria yang sudah tadi kita bicarakan sebelumnya, jadi ketika proses coaching Bapak bersama rekan Bapak, saya juga sudah mencatat beberapa hal Pak ya. Nah, dari proses coaching tadi, kemitraan antara Bapak bersama coaching itu sudah muncul. Itu sudah bagus Pak, luar biasa sekali. Kemudian dari kegiatan tadi, Bapak sudah mencatat tadi, terlihat mencatat kata-kata penting atau kata kunci yang disampaikan coaching, kemudian gestur tubuh Bapak sudah baik, yang menunjukkan Bapak sudah mendengarkan secara aktif. Nah, dari kriteria yang ada, Bapak juga sudah bebas dari judgement tadi saya nilai. Saya juga amati dari kata-kata yang disampaikan oleh coaching, Bapak tidak menjudgement. Ya, bebas juga dari asumsi, kemudian emosi coaching juga sudah Bapak dapatkan di sana. Ya, ini juga terlihat dari Bapak sudah melakukan menyimpulkan. Jadi sebelum Bapak melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Bapak menyimpulkan terlebih dahulu, kemudian mengklarifikasi bersama coaching, apakah benar begitu Pak? Seperti itu tadi saya lihat, saya amati, dan luar biasa Pak ya. Jadi dari kriteria ini mendengarkan secara aktif, seluruhnya sudah terpenuhi. Ini dari hasil pengamatan saya Pak. Ya, nah hasil pengamatan saya hari ini nanti akan saya catatkan ke dalam form supervisi. Bisa saya catatkan ini Pak, di form supervisi? Iya Bu, bisa Bu. Iya, ya, luar biasa. Jadi dari kompetensi mendengarkan dengan aktif, ini semua grade-nya sudah terpenuhi Pak ya. Jadi sudah ada di skala 4 ini semuanya. Sudah bebas dari judgement, bebas asumsi, serta dapat menangkap emosi coaching. Nah, selanjutnya Pak, untuk kegiatan coaching selanjutnya, ada kompetensi lain yang ingin Bapak tingkatkan lagi? Iya Bu, ini saya
tadi coba merasakan sendiri gitu ya Bu ya. Itu saya kurang sedikit memberdayakan kuci Bu. Oh, memberdayakan Nggih. kuci, ya. Nggih. Jadi Bapak tadi merasa kurang dalam Nggih, memberdayakan betul, kuci, nggih. ya. Oke, baik Pak. Jadi kompetensi memberdayakan kuci ini nanti akan ingin Bapak kembangkan lebih Nggih, lanjut betul, begitu Pak nggih. ya. Ya. Nah, baik Pak, nanti ke depan jika ada kegiatan coaching lagi antara Bapak dengan rekan Bapak, Bapak silakan hubungi saya lagi Nggih. agar nanti kita bisa saling melengkapi Pak ya. Jadi Nggih. nanti kekurangannya di mana, apa yang perlu ditambahkan, bisa ditambahkan Pak ya. Nggih, Nah, Bu, nggih, oke. nggih. Ya, dari keseluruhan proses hari ini Pak. Nah, apa yang sudah Bapak dapatkan dari keseluruhan prosesnya? Dari seluruh kegiatan coaching hari ini Bu, saya mendapatkan pengalaman baru Bu. Nah, ternyata setelah saya mengikuti proses coaching, dari permasalahan yang disampaikan Kuci, saya bisa menarik kesimpulan, oh ternyata untuk memfokuskan belajar murid, cara langkahnya seperti ini gitu Bu. Iya. Oke, jadi bukan hanya coaching-nya yang belajar, Nggih. coach sebagai Nggih. coach Bapak juga belajar dari Nggih, sana. Oke. mendapatkan manfaat dari itu. Iya, ada banyak manfaat. Ya, baik Bapak. Ya, luar biasa Pak ya. Oke, jadi untuk supervisi akademik hari ini sudah pada tahap terakhir dan mudah-mudahan nanti ke depannya kemampuan kompetensi berikutnya ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Nggih. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Sama-sama. Nggih. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Nggih. Selamat sore. Selamat sore Bu. Ya. Sore Bu Agung. Iya, selamat sore Pak Stephen. Terima kasih ini sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama sekarang untuk melakukan praktek coaching ya. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam melaksanakan proses coaching nanti ada 3 kompetensi yang harus Ibu kuasai. Yang pertama adalah present atau hadir secara sepenuhnya. Yang kedua mendengarkan aktif dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira ini Bu Gung, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin dikembangkan dalam kegiatan praktik coaching hari ini? Ya, saya rasa dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan sekarang adalah yang pertama Pak, mendengarkan secara aktif. Oh, ya. Berarti pada pertemuan kali ini Ibu akan memfokuskan dalam peningkatan kompetensi yaitu mendengarkan secara aktif. Iya, benar. Nah, untuk hal itu bisa tercapai, kira-kira indikator yang ingin Ibu tunjukkan nanti agar dapat mendengarkan secara aktif itu yang bagaimana? Ya, kalau menurut saya Pak, ketika saya nanti bisa mendengarkan secara aktif pada saat coaching bersama rekan saya, itu saya bisa bebas dari asumsi Pak. Jadi artinya ketika coach saya nanti, rekan saya itu berbicara, saya tidak menjudge, kemudian saya tidak mengeluarkan asumsi sendiri, mungkin seperti itu mungkin Pak ya, yang nantinya bisa dijadikan indikatornya. Baik Bu. Nah, terkait dengan apa yang tadi Ibu sampaikan, di sini sudah ada tabel terkait bagaimana kriteria dalam menjalankan teknik coaching nanti, terutama dalam mendengarkan aktif Bu ya. Tadi yang disampaikan sudah tepat, bahwa supaya dapat mendengarkan aktif, kita tidak boleh berasumsi ataupun menjudgment terkait dengan ke situ. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan berbobot, selalu mengajukan pertanyaan terbuka, dan yang terakhir harus dapat memperdayakan coaching. Nah, seperti itu Bu ya. Nah, kira-kira ini yang terakhir sebelum nanti Ibu memulai proses kegiatan coaching bersama coachingnya ya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Harapannya apa? Ya, besar sekali harapan saya Pak. Jadi dari pengamatan nanti bersama Bapak, semoga nanti Bapak bisa membantu saya agar di akhir nanti saya bisa meningkatkan kompetensi saya mendengarkan secara aktif. Jadi ini kan penting sekali Pak ya dalam proses coaching agar saya bisa bebas dari judgement kepada coach saya. Seperti itu. Baik, semoga nanti kegiatannya dapat berjalan lancar. Iya Pak. Mari kita sama-sama melakukan teknik
coaching selanjutnya. Nggih, Baik, ya. terima Terima kasih, Bu. kasih. Nggih, terima kasih. Ya, selamat sore Pak Suyanto. Selamat sore Bu Gustiagung. Iya, gimana kabarnya hari ini, Pak? Kabarnya hari ini baik-baik saja Bu. Baik, Pak, Tapi ada sedikit permasalahan nih Bu. Agak Pak. pusing menghadapi anak-anak di dalam kelas nih Bu. Oke, Nggih. pusing Bapak ya hari ini ada Nggih. masalah ya di kelas Ada ya. masalah. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan hari ini? Ya, dari kebingungan Bapak. Yang apa yang menyebabkan kebingungan? Ini murid-murid saya di dalam kelas ini mudah terpancing emosi Bu. Jadi ada sedikit gangguan yang mengakibatkan dia tidak fokus untuk belajar, dia langsung emosinya memuncak gitu Bu. Oke, jadi ini beberapa siswa mudah terpancing emosinya ketika belajar di kelas sehingga tidak fokus dalam belajar ya Pak ya. Nah, jadi dari percakapan kita hari ini Pak, apa yang Bapak harapkan nanti akan tercapai di akhir percakapan nanti? Saya kepinginnya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Jadi nanti ketika anak-anak itu walaupun mendapat gangguan dari temannya, mereka mudah mengontrol emosinya gitu Bu. Iya, ya jadi Bapak berharap dari percakapan hari ini Bapak bisa menemukan solusi nanti agar murid itu bisa mengontrol emosinya, jadi bisa fokus belajar, Pak ya. Nah, kalau dari pengamatan Bapak yang ada di kelas pada saat ini dari skala 1 sampai 10 Pak, di skala berapa cepatnya terpancing emosi anak-anak? Jadi misalnya dari skala 1 sampai 10, kira-kira saat ini anak-anak berada di posisi skala berapa, Pak? Sekarang di posisi 5, Bu. Oh, di posisi 5, Pak ya. Ya, jadi cepat ya. Iya, nggih. Ya, nah nantinya ke depannya setelah percakapan ini, Bapak berharapnya seperti apa, Pak? Ada peningkatan atau bagaimana, Pak? Nggih, tentunya harapan itu bisa anak-anak dari skalanya, Bu ya. Dari tadi 5 bisa meningkat menjadi 8 gitu. Oke, meningkat jadi 8. Jadi anak-anak nanti diharapkan bisa lebih mengontrol emosinya lagi, Pak ya. Nah, oke baik Pak. Jadi dari pengalaman Bapak mengajar selama ini, kira-kira ada tidak teknik-teknik tertentu yang bisa Bapak gunakan di kelas agar murid itu bisa mengontrol emosinya? Kira-kira ada tidak? Oh iya Bu ya. Kemarin-kemarin saya sudah menerapkan berbagai teknik ya Bu ya. Anak yang memang memiliki fokus belajar itu saya buat untuk diskusi kelompok Bu. Jadi yang diskusi kelompok, anak-anak yang memiliki fokus yang baik, yang tidak kepingin terganggu emosinya, saya tempatkan di depan meja saya Bu. Nah, anak-anak yang mengganggu ini sebenarnya Bu sering minta izin untuk keluar ke toilet Bu. Nah, jadi merasa ganggu anak-anak yang di depan ini, yang di belakang maju ke depan. Setelah itu fokusnya terganggu anak yang lewat tadi. Nah, dari sini saya mencoba untuk anak yang sering keluar, saya tempatkan di kelompok yang berada di dekat pintu. Jadi ketika mereka keluar, anak yang fokus tidak terganggu, seperti itu. Iya, ya jadi mengatur posisi tempat duduk siswa seperti itu Pak ya. Jadi bagi siswa yang gampang teralihkan, Bapak tempatkan posisi duduknya di dekat pintu dan di depan Bapak. Kemudian bagi siswa yang sudah fokus, itu Bapak posisikan mereka berkelompok agar bisa berdiskusi. Seperti itu Pak. Nah, kira-kira selain itu Pak, ada teknik lain selain mengatur posisi tempat duduk siswa? Mungkin untuk selain itu Pak ya, perlu diberikan media pembelajaran Bu. Anak-anak yang tipenya auditori dan visual bisa diberikan video pembelajaran. Nanti bisa laptop saya pinjamkan ke anak-anak, bisa mengamati video di situ. Dan anak-anak yang memiliki tipe kinestetik, yang dia sering jalan, keluar seperti itu, saya berikan untuk membuat project Bu. Ini misalkan kemarin saya menyampaikan materi IPA ya Bu, tentang tumbuhan, maka akan saya mengambil kertas, anak-anak saya berikan kertas, gunting, setelah itu untuk memperhatikan membuat contoh daun itu seperti apa sih, ya jadi membentuk gitu Bu.
mungkin dari situ mereka teralihkan Bu ya, yang tadinya keluar sering izin ke toilet, nggak tahu apa yang dilakukan di sana. Nah, ketika sudah diberikan project itu, dia mampu untuk membuat gambar seperti daun, seperti itu. Setelah itu bisa menggulung kertas, membuat apa itu namanya, batangnya. Setelah itu bisa membuat juga, memotong-motong lagi, membuat bunga, kelopak Iya. bunga seperti itu. Iya. Mungkin bisa seperti itu gitu. Iya, oke. Menarik sekali nih Pak ya, luar Hmm. biasa. Jadi selain tadi mengatur posisi tempat duduk siswa Hmm. berdasarkan fokus anak yang berbeda, jadi Bapak juga akan menggunakan media yang bervariasi di Nggih, kelas betul nantinya. nggih. Ya berbeda pada siswa Bapak yang auditori, kemudian pada yang visual, dan juga pada yang kinestetik. Baik, menarik sekali ini Pak. Nah, kira-kira 2 ide ini kapan akan Bapak mulai terapkan di kelas? Ini mungkin saya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, Bu. 1 minggu, Mas. Seminggu. Yang pertama saya harus menyiapkan dulu, video pembelajarannya. Yang kedua adalah saya harus mampu menguasai dulu, Bu. Jadi membuat daun itu seperti apa, saya harus menambah skill itu dulu, Bu. Iya. Setelah itu nanti bisa diterapkan ke anak-anak. Iya, baik Pak. Ya, oke. Dalam 1 minggu ini Bapak akan mempersiapkan proses pembelajaran di kelas nantinya agar bisa media ini disampaikan ke anak-anak. Oke, baik Bapak. Mudah-mudahan nanti ke depannya rencana Bapak ini bisa berjalan dengan lancar. Baik Pak. Nah, kira-kira Bapak dari percakapan kita hari ini ya, tujuan Bapak sudah tercapai belum? Sudah ketemu solusi dari permasalahan Bapak hari ini? Sangat luar biasa sekali, Bu. Setelah ini tadi saya melakukan coaching sama Bu Setiagung, pemikiran saya, ide-ide saya terbuka kembali, Bu. Kemarin sudah pernah melaksanakan untuk memfokuskan anak dengan metode-metode seperti itu, yang kemarin terlupakan, akhirnya bisa menggali lagi, ide-ide saya muncul kembali, Bu. Iya, oke. Iya, baik Bapak. Saya juga merasa lega karena akhirnya Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak ini. Baik Bapak, jadi 1 minggu ini Bapak silahkan persiapkan dulu untuk media, kemudian persiapan yang di kelas, kemudian ketika pelaksanaan nanti jika Bapak masih menemui masalah, jangan ragu untuk menghubungi saya kembali Pak ya. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Bu Setiagung, sama-sama sudah Bapak membantu kegiatan coaching saya hari ini, sudah menemukan ide-ide yang luar biasa ini. Saya sudah tercerahkan kembali. Dan mudah-mudahan anak-anak saya bisa kembali belajar, mampu mengontrol emosinya. Walaupun ada sedikit gangguan dari temannya, tapi tetap bisa mereda emosinya. Seperti itu ya Bu Agung. Mudah-mudahan Bapak nanti pelajarannya bisa berjalan lancar. Semangat Bapak. Siap Bu. Sampai jumpa lain waktu. Selamat sore. Selamat sore Bu. Baik Bu Agung, tadi saya sudah menyaksikan secara langsung dan mengobservasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Menurut Ibu ini, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi coaching yang tadi Ibu lakukan? Jadi dari coaching yang sudah tadi saya lakukan bersama rekan saya, menurut saya ini Pak ya, dari 3 kompetensi, 1 kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif. Ya, jadi dari kegiatan tadi, dari rubrik yang Bapak sampaikan, saya merasa saya sudah bisa mendengarkan kunci dengan baik. Jadi saya tidak menjudgment kunci, kemudian dari kata-kata yang disampaikan oleh kunci, pembicaraannya juga saya tidak mengajukan asumsi dari kata-kata yang disampaikan kunci. Jadi mengalir begitu saja Pak. Jadi alur tirta juga sudah tadi bisa saya sampaikan seluruhnya. Kemudian dari kata-kata kunci saya menggiring sehingga akhirnya kunci bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi, yaitu siswa yang fokusnya kurang dalam belajar, seperti itu. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan performa yang Ibu tadi sampaikan. Di sini saya memiliki beberapa catatan terkait dengan observasi yang tadi saya lakukan. Apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan silakan saya? Pak, silakan disampaikan ya. Menurut hasil pengamatan saya tadi Ibu ya, dalam kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan, tadi saya sudah melihat secara umum kegiatan sudah berjalan baik.
lancar dari alur ceritanya, dari menyampaikan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab sudah terlihat secara sistematis. Terus kemudian Ibu dalam hal kegiatan coaching itu menekankan pada kompetensi mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya. Nah, dalam kegiatan itu saya melihat Ibu sudah dapat mendengarkan dengan aktif, di mana Ibu bisa mengambil kata-kata kunci dari setiap jawaban kunci, sehingga pertanyaan atau pernyataan yang Ibu sampaikan itu jauh dari kata asumsi ataupun bebas dari judgement, serta pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sudah terbuka, ya, sehingga tidak membuat kunci hanya menjawab ya atau tidak. Kemudian dalam kegiatan pelaksanaannya itu juga saya melihat Ibu sudah aktif mencatat ya poin-poin penting yang akan menjadi bahan pertanyaannya. Kemudian terkait dengan rencana aksi yang akan Kuci lakukan, Ibu sudah dapat mengajukan pertanyaan yang membuat menggiring atau mengarahkan si Kuci untuk menemukan potensinya, sehingga dapat melakukan rencana yang nantinya akan dia lakukan sebagai bentuk perbaikan atau penguatan dari permasalahan yang dihadapi. Gitu ya. Nah, lalu apakah hasil pengamatan tersebut itu nanti akan saya catatkan dalam form supervisi akademik ini ya sebagai bahan evaluasi kegiatan ke depannya. Nah, sebelum kegiatan ini kita tutup, diskusi atau obrolan ini kita tutup, apa yang sudah Ibu dapatkan nih dari kegiatan kita ini? Iya, nah jadi dari kegiatan hari ini Pak, jadi tujuan awal saya ya, tujuan awal kita itu sudah terpenuhi Pak. Jadi hari ini dari kegiatan supervisi ini saya ingin meningkatkan kemampuan teknik coaching saya pada kompetensi mendengarkan secara aktif. Jadi Bapak sudah membantu tadi mengamati proses coaching saya dan dari hasilnya juga sudah sesuai dengan kriteria dan sesuai dengan harapan. Seperti itu Pak. Baik. Nah, semoga agar kedepannya lebih baik lagi, tentu hal ini harus selalu dilakukan. Iya, saya benar, yakin Pak. Ibu dengan rekan kerja guru yang lainnya apabila hal ini selalu dipergunakan dalam proses coachingnya, saya yakin permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah pasti dapat diatasi. Untuk kedepannya tidak usah sungkan-sungkan jika ada permasalahan atau kendala untuk menghubungi saya kembali. Iya, tentu Pak. Nanti ketika seperti yang Bapak sampaikan, teknik coaching ini harus selalu dilatih kan seperti itu Pak. Jadi nanti semoga Bapak bisa meluangkan waktu ketika saya melakukan coaching berikutnya bersama rekan saya. Nanti mohon bantuannya untuk mengamati Pak ya. Oke, kalau gitu saya permisi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sore Pak Steven. Selamat sore Pak Yanto. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, kabar saya puji Tuhan masih diberikan kesehatan dan keselamatan sampai hari ini. Bapak bagaimana kabarnya? Kabarnya sehat. Bapak Steven hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching. Tentunya harus memahami betul prinsip-prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Yang kedua adalah proses kreatif. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Bapak Steven ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Dari kompetensi inti coaching yang kemandirian penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya rasa untuk praktek coaching kali ini saya ingin menekankan pada kompetensi yang mendengarkan secara aktif, Pak. Mendengarkan secara aktif. Jadi kompetensi yang spesifik yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan secara aktif. Indikator-indikator capaian sehingga mampu memecahkan permasalahan yang ada di coaching apalagi Pak? Indikatornya saya rasa apabila saya dapat mendengarkan secara aktif, kemudian hadir sepenuhnya dalam proses kegiatan coaching itu, saya dapat
menggali pertanyaan yang lebih berbobot kepada Kuci agar mereka mampu untuk menemukan solusi atas situasi permasalahan yang saat ini mereka hadapi. Gitu. Iya, iya. Pak Steven, untuk selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan coaching nanti ada beberapa rubrik penilaian yang harus terpenuhi. Ya, ini Pak Steven. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Untuk mendapatkan poin yang terbaik adalah bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi serta dapat menangkap emosi Kuci. Yang kedua adalah pertanyaan berbobot. Pertanyaan bobot untuk mendapatkan nilai maksimal selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Yang ketiga adalah memberdayakan Kuci. Untuk mendapatkan nilai maksimal, membantu membuat rencana aksi spesifik. Selanjutnya adalah mendorong ide dari Kuci pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Baik. Seperti itu dulu Pak Steven. Selamat untuk melaksanakan kegiatan coaching. Iya Pak, terima kasih Pak. Selamat sore Bu Agung. Ya, selamat sore Pak Stephen. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kabar saya baik sih Pak, cuman tadi kan sudah saya WA Pak Stephen, saya ada masalah sedikit Pak, galau saya hari ini Pak. Galau. Iya, galau Ya kira-kira saya. ini, Ibu mau ngobrol apa nih? Topiknya apa yang kita bicarakan hari ini? Ya tadi sebelumnya saya terima kasih karena Bapak sudah mau saya ajak berbicara hari ini Pak. Jadi hari ini saya ingin membahas tentang murid-murid saya di kelas yang kesulitan memahami bacaan Pak. Jadi beberapa hari ini saya kasih ulangan. Jadi dari hasil ulangan tersebut kurang memuaskan Pak. Jadi masih banyak murid yang nilainya di bawah kriteria Pak. Ya, jadi setelah saya telusuri ternyata itu penyebabnya karena murid saya kurang memahami bacaan. Iya. Menarik topiknya Bu ya. Nah jadi topik yang akan kita bacakan ini terkait dengan kesulitan siswa Ibu dalam memahami isi bacaan. Iya, gitu, Bu, benar ya? Pak ya. Nah, saya paham kemampuan meningkatkan pemahaman baca kan sangat penting bagi siswa. Iya, benar Pak. Kira-kira nih dalam bayangan Bu Gung, siswa yang memiliki keterampilan membaca yang baik atau literasinya yang baik itu siswa yang seperti apa itu Bu? Kalau menurut saya Pak, membaca itu jadi siswa itu dikatakan bisa memahami bacaan bukan hanya sekedar dia bisa membaca dengan baik Pak. Jadi banyak siswa yang sudah lancar membaca, tidak mengeja lagi, namun ketika dia dikasih pertanyaan berdasarkan bacaan yang dibaca, anak-anak masih belum bisa menjawabnya. Jadi menurut saya kemampuan siswa membaca yang baik itu terlihat dari yang pertama lancar membaca, kemudian yang kedua memahami isi bacaan. Oke, jadi bayangan Ibu terkait dengan siswa yang sudah baik dalam literasinya itu bukan sekedar hanya bisa membaca, benar, Bu ya. Pak. Ya. Berarti harus memahami isi bacaannya. Nah, benar. Jadi jika hal itu merupakan kondisi ideal yang Bu Gung sampaikan tadi, lalu kalau Ibu amati dari keadaan siswa Ibu di kelas sekarang, nah dari skala 1 sampai 10 ini, kira-kira murid Ibu sekarang ini pemahaman atau kemampuan literasinya itu berada pada nilai berapa, Bu? Kalau saya lihat Pak dari pengamatan kemudian penelusuran yang saya lakukan, saat ini anak-anak di kelas saya itu pemahaman membacanya masih ada di skala 5. Skala 5. Ya, menurut saya masih ada di skala 5. Jadi hari ini hasil pengamatan Ibu, anak-anak masih berada pada rentangan 5, Bu. Iya, benar Pak. Kedepannya ini, Ibu ingin murid Ibu ini berada pada rentangan berapa kedepannya? Ya, mungkin nanti bertahap dulu Pak ya, karena saya sudah baru ini mengajar di kelas 4, jadi sedikit berbeda karena terbiasa mengajar di kelas 6, di kelas tinggi. Jadi di semester 1, ini nanti saya harapkan anak-anak itu meningkat kemampuan membacanya itu pada skala 7 Pak. Pada skala 7 dulu. Jadi dari 5 ke 7 dulu, kemudian nanti ketika di semester 2
mudah-mudahan ya anak-anak sudah berada di skala 9. Karena saya juga mendapat tekanan sedikit Pak dari kepala sekolah saya. Jadi ini yang membuat saya galau Pak ya. Jadi nanti ketika di kelas 5 anak-anak akan mengikuti AMBK. Oh, Iya, AMBK. jadi kemampuan literasi ini sangat diperlukan dalam kegiatan itu Pak. Iya. Luar biasa nih Bu Gung. Bu Gung sudah merencanakan hingga ke depannya sangat jauh ini sampai murid ke kelas 5 sudah dibayangkan ya. Iya. Jadi Ibu akan melakukan perbaikan secara bertahap. Iya. Yang pertama pada semester ini fokus untuk mencapai nilai 7 dulu Iya, ya. benar. Baru kemudian ke depannya akan diproses kembali agar mencapai di level 8. Nah, Iya. kira-kira ini agar apa yang Ibu harapkan itu dapat terwujud, bagaimana ini? Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mendukung hal tersebut? Ya, apa ya Pak ya? Ya, mungkin Pak ya. Nah, kira-kira, oh iya saya ingat. Di kelas itu saya sama anak-anak itu sudah membuat pojok baca. Pojok baca. Ya, jadi pojok baca, kebetulan pojok baca itu sudah dihias sama anak-anak. Cuman selama ini pemanfaatannya mungkin masih kurang. Nah, jadi ke depan mungkin saya akan mengoptimalkan pemanfaatan pojok baca ini, Kak. Jadi yang awalnya cuma 5 menit sebelum pembelajaran dilakukan kegiatan literasi membaca di sana, nanti akan saya tambah. Jadi 15 menit sebelum pembelajaran. Baik, Ya. baik. Nah, selain itu mungkin Pak ya, nanti saya bisa juga menyisipkan kegiatan-kegiatan membaca di semua mata pelajaran mungkin Pak ya, tidak hanya pada pelajaran bahasa Indonesia Pak ya. Jadi pada pelajaran IPAS, kemudian seni, jadi sana mungkin saya nanti akan perbanyak lagi menyisipkan kegiatan membacanya. Mungkin itu Pak yang bisa saya lakukan. Oke, Bu. Saya tekankan kembali ya. Jadi untuk mewujudkan atau meningkatkan kemampuan membaca murid, tadi Ibu menyampaikan ada 2 hal intinya yang akan diterapkan. Yang pertama adalah meningkatkan kembali peran dari pojok baca di kelas di mana Ibu akan menambahkan waktu literasinya yang sebelumnya 5 menit ditambahkan menjadi 15 menit sebelum proses pembelajaran. Terus yang kedua, Ibu akan meningkatkan kegiatan literasi dengan menyisipkan kegiatan literasi saat proses pembelajaran. Begitu ya. Benar. Sehingga nantinya diharapkan murid lebih memahami isi bacaan. Luar biasa sekali itu tadi Bu, apa yang telah Ibu sampaikan. Nah, kira-kira ini Bu, kapan kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu bayangkan tadi, yang sudah Ibu rencanakan itu bisa untuk dieksekusi? Ya, jadi karena pojok bacanya sudah ada Pak ya, jadi kalau tidak ada masalah lagi besok bisa sudah saya terapkan Pak ya. Ya, jadi untuk pojok baca sudah ada, kemudian bukunya juga sudah ada, di pembelajaran yang lain juga bahan bacaan juga sudah saya siapkan ya. Jadi besok sudah bisa saya lakukan. Mulai besok Ibu sudah mulai aksi nyatanya ini. Iya. Kira-kira ini Bu, agar jenis bacaannya bisa beragam, ada nggak tidak teman atau rekan guru yang bisa Ibu libatkan dalam kegiatan meningkatkan literasi? Iya, ya baik Pak. Kayaknya ada, pasti ada nih Pak. Nanti saya akan bekerja sama dengan petugas perpustakaan. Ya, jadi di kelas itu anak-anak masih kurang, terus terang Pak masih kurang bahan bacaannya untuk di pojok literasi. Mungkin nanti saya akan berkoordinasi, saya akan berkoordinasi dengan petugas perpustakaan agar anak-anak saya diizinkan meminjam buku yang ada di perpustakaan untuk dibawa ke kelas untuk dibaca di pojok baca. Jadi Ibu akan meningkatkan peran petugas perpustakaan dalam mendukung kegiatan ini Bu ya. Baik, nah kira-kira nih setelah kita ngobrol dari awal sampai menjelang akhir ini, apakah yang kita obrolkan ini sudah membuat Bu Gung merasa bagaimana ini, terpecahkan atau tidak dari topik utama yang kita bahas? Ya, dari obrolan tadi Pak,
Masalah saya sudah terpecahkan sih Pak. Ya, jadi awalnya saya masih bingung, galau saya Pak. Tadi dari obrolan tadi saya sudah menemukan solusi. Jadi nanti saya akan mengaktifkan aktif pojok baca. Kemudian nanti saya akan menghubungi kerjasama dengan petugas perpustakaan agar murid-murid saya bisa diberi waktu untuk meminjam buku untuk dibawa ke kelas. Selain itu nanti saya juga akan menyisipkan kegiatan membaca itu lebih banyak di semua muatan pelajaran, tidak hanya pada bahasa Indonesia saja. Oke, Ya. saya tidak sabar juga nih mendengar kelanjutan ceritanya. Nah, Iya. setelah besok mungkin kita nanti cari waktu lagi, saya akan mendengarkan bagaimana pelaksanaannya. Ya, Iya, Bu, ya. nggih. Apabila ada kendala, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kembali, kita diskusikan sama-sama agar kegiatan terkait dengan memahami isi bacaan ini dapat dengan tuntas dikuasai oleh murid ini. Iya. Ya, terima kasih Pak Stephen karena meluangkan waktu ini sudah mau mendengarkan cerita saya, dan dari cerita ini saya sudah mendapatkan banyak solusi seperti itu, Pak. Ketemu di obrolan selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih. Pak Stephen, kegiatan coaching sudah selesai dilaksanakan. Kegiatan berjalan dengan sangat baik. Pak Stephen, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi? Baik Pak, terkait dengan proses coaching yang saya lakukan tadi, saya rasa apa yang sudah saya lakukan sudah dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan tahap-tahapan dari alur tirtanya. Juga saya melihat dan merasakan si Kuci dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Demikian. Apa yang membuat Pak Stephen menilai demikian? Saya melihat dari yang pertama emosinya si Kuci Pak, di mana dia tidak terasa tertekan waktu saya ajukan pertanyaan, terus pertanyaan dapat berjalan mengalir gitu Pak, tanpa ada apa ya yang dirasa kurang dimengerti oleh si Kuci. Jadi secara tidak langsung si Kuci itu dapat diarahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahannya yang bersumber dari potensi yang ada pada dirinya. Pak Stephen, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Silakan Pak. Saya tadi mengamati dari proses coaching yang disampaikan sama Pak Stephen bersama Guci, beberapa kriteria mendengarkan aktif. Pak Stephen sudah sangat baik dalam mendengarkan Guci menyampaikan persoalannya. Pak Stephen juga bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari Guci yang disampaikan Pak Stephen tadi. Selanjutnya, Pak Stephen juga sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot, selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka, dan berasal dari mendengarkan Guci yang menyampaikan permasalahannya tadi. Yang berikutnya adalah memberdayakan Guci. Pak Stephen sudah mengikuti alur tirta. Dari yang pertama adalah tujuan, sudah disampaikan, identifikasi masalahnya sudah, membuat rencana aksi sudah, dan tanggung jawab juga sudah terlaksana. Selanjutnya Pak Stephen, tadi ada beberapa catatan yang saya catat ini Pak Stephen ya, yang nanti akan saya masukkan dalam form supervisi akademik. Dari permasalahannya tadi, Guci sudah menemukan permasalahan-permasalahannya yang terkait, juga menemukan solusinya itu. Yang pertama adalah pemanfaatan pojok baca Pak tadi ya, disampaikan. Setelah itu ada kolaborasi antara guru kelas, petugas perpustakaan untuk memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya Guci juga menyisipkan waktunya sebelum kegiatan inti pembelajaran dimulai, juga ada menyisipkan waktu untuk literasi. Juga ada persiapan untuk UNBK, Pak. Jadi kegiatan di UNBK juga ada literasi, di survei karakter mandiri yang tentunya itu adalah membaca yang ada teks di dalam soal-soal yang sudah dituangkan.
Sebagai penutup ini Pak Steven, dari tadi kegiatan coaching, apanya yang didapatkan dari proses ini nih? Yang saya dapatkan dari proses coaching tadi yang itu Pak ya, saya rasa saya sudah dapat menyampaikan percakapan sesuai dengan alur cerita yang pertama. Hanya saja saya perlu meningkatkan dalam hal memahami kata kunci dari jawaban yang disampaikan oleh coach, Pak. Sehingga saya dapat membuat pertanyaan mungkin yang lebih spesifik sehingga dapat memperdayakan potensi coach ke depannya secara lebih baik lagi. Mungkin itu yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini. Ya, Pak Steven ya, sangat luar biasa sekali Pak Steven kegiatan coaching hari ini. Mudah-mudahan ke depannya jika ada rekan sejawat menyampaikan permasalahannya, melakukan proses coaching, dapat bisa menghubungi saya kembali. Saya juga akan membantu mencatat kegiatan-kegiatan agar bisa dijadikan dokumen untuk evaluasi ke depannya. Baik. Terima kasih Pak Steven. Kita bertemu kali nanti ketika ada kegiatan lagi. Ya, selamat sore. Selamat sore. Sampai berjumpa kembali.